life, every day, late at night, not okay, all I want. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu bersama pengajar kalian lagi, Ibu Dona Karai. Halo semuanya, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Pada video kali ini kita masih berbicara tentang materi yang sangat menarik, yaitu materi karya ilmiah. Nah, pada video kali ini Ibu akan mengajarkan apa itu kutipan, lalu apa saja jenis-jenis kutipan, dan bagaimana cara mengutip ke dalam sebuah tulisan karya ilmiah kita agar kita terhindar dari yang namanya plagiat. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe channel Ibu, lalu like video ini jika kalian suka, dan silakan sebarkan link video ini ke sosial media yang kamu punya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dan saat ini riset ataupun penelitian sangat penting dalam perkembangan kehidupan. Melalui penelitian, berbagai pengetahuan baru, teori-teori baru, atau bahkan rentetan teknologi baru terus dikembangkan di zaman ini. Atau bahkan berbagai kendala atau problematika di kehidupan manusia amat sangat penting untuk bisa ditemukan jawabannya melalui riset atau penelitian. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kondisi dunia penelitian di Indonesia saat ini? Berdasarkan data CA Mengo, sepanjang tahun 1996 hingga 2016, jumlah publikasi terindeks global Indonesia mencapai 54.000. Bila dibandingkan dengan Singapura, Thailand, ataupun Malaysia, peringkat Indonesia masih jauh berada di bawah ketiga negara ASEAN tersebut. Lalu pada tahun 2016 di tingkat dunia, Indonesia menempati peringkat 45 untuk jumlah dokumen yang terpublikasi secara internasional. Di kawasan Asia, posisi Indonesia berada di urutan ke-11. Sementara tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat keempat. Rendahnya jumlah dokumen yang terpublikasi secara internasional, hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah peneliti di Indonesia. Lalu berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disebut dengan LIPI pada tahun 2017 menunjukkan bahwa peneliti Indonesia hanya berjumlah 9.685 orang saja. Meski tiap tahun jumlahnya itu terus bertambah, namun jumlah ini masih sangat terbilang sedikit dibandingkan negara di kawasan ASEAN. Contohnya, misalnya saja rasio jumlah peneliti dengan jumlah penduduk. Di Singapura ada lebih dari 700.000 peneliti per 1 juta penduduk, sedangkan Malaysia sebanyak 2.590 peneliti per 1 juta penduduk. Sementara Indonesia rasionya sebesar 1.071 peneliti per 1 juta penduduk. Oke, baiklah, Ibu akan langsung saja menjelaskan cara menulis kutipan dalam karya ilmiah atau artikel ya. Dalam menyusun karya ilmiah seperti artikel, makalah ataupun laporan ataupun skripsi dan lain sebagainya tidak akan lepas dengan kegiatan kutip mengutip. Bukan berarti kita mencontek ataupun memplagiat karya orang lain. Tapi pada saat kita ingin menyampaikan sebuah gagasan, kita perlu menyampaikan teori atau berbagai pernyataan yang telah diajukan oleh para ahli untuk mendukung gagasan kita. Yang oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kutipan agar kita terhindar dari isu plagiat. Oke, langsung masuk saja, yaitu materi kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Jadi kutipan itu seperti semua bacaan yang digunakan untuk menegaskan sesuatu, baik itu berupa dalil, teori, ataupun pendapat. Dalam karangan ilmiah harus dipertanggungjawabkan. Penulis harus jujur menyatakan bahwa
ada beberapa pendapat para ahli yang digunakan. Seseorang penulis tidak diperbolehkan mengutip tulisan atau pendapat dari penulisan lain tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Oke, kegunaan kita untuk mengutip itu ketika kita ingin memperkuat argumen kita. Jadi kita tidak asal berbicara saja, namun juga kita diperkuat dengan adanya fakta dan data yang valid atau teori pendapat ahli ya. Jadi kita tidak hanya menuliskan paragraf saja, kita tidak hanya berargumentasi saja, namun juga diikuti oleh teori atau data yang valid. Fungsi dari kutipan. Kegiatan pengutipan dapat menghindari dari kegiatan plagiarisme. Membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Jadi ketika kita mengutip itu ya, itu tuh memberikan kepercayaan yang lebih kepada pembaca bahwa kita itu memang sudah banyak mencari, sudah banyak membaca karya-karya orang lain yang terkait dengan topik yang kita ambil. Nah, itu tuh membuktikan bahwa kita tidak asal meneliti saja, namun juga kita banyak membaca buku yang berkaitan dengan topik kita. Alasan pemakaian kutipan. Seseorang yang akan menulis karya ilmiah harus mencari, membaca, dan memahami beberapa referensi yang berkaitan dengan apa yang akan ditulis. Untuk membuktikan bahwa penulis membaca referensi yang diperlukan, maka hasil bacaan harus ditulis di dalam karya tulisan dalam bentuk kutipan. Oke, berikut adalah jenis-jenis kutipan. Jadi kutipan itu sebenarnya terbagi hanya menjadi dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung juga terbagi menjadi dua lagi, yaitu kutipan pendek, artinya kurang atau sama dengan 4 baris, lalu panjang yang artinya lebih dari 4 baris, bisa 1 paragraf begitu ya. Baiklah, kita akan membahas kutipan langsung terlebih dahulu. Kutipan langsung merupakan kutipan dari referensi tertentu yang ditulis sama persis dengan aslinya, walaupun terdapat ejaan atau penulisan kata yang tidak sesuai dengan kaidah. Jadi contohnya seperti ini, kutipan langsung itu ketika kita ingin mengambil kalimat orang lain atau kalimat ahli ya, yang tentunya expert dalam bidangnya, jika kita ingin mengambil 2 kalimat yang namanya kutipan langsung, kita seperti copy. Jadi kita copy 2 kalimat tersebut, lalu kita paste, lalu kita pindahkan begitu saja ke dalam tulisan kita, yang benar-benar tidak ada yang penambahan atau pengurangan dari kalimat tersebut, artinya sama persis ya. Itu adalah pengertian dari kutipan langsung. Oke, ini adalah teknik dalam kutipan langsung pendek ya. Sekarang kita sudah masuk kutipan langsung pendek, artinya kurang atau sama dengan 4 baris. Ditulis langsung di dalam teks dan menjadi bagian dari teks, ditulis di antara 2 tanda kutip. Sumber kutipan ditulis yaitu hanya nama belakangnya saja, nama belakang pengarang, dan diikuti tahun terbit dan halaman yang dikutip jika ada halamannya. Oke, ini adalah contoh dari kutipan langsung pendek ya, artinya kurang dari 4 baris ya. Di sini adalah kalimat kita atau argumentasi kita berbicara mengenai budaya bukanlah sesuatu yang dapat dituntaskan dalam waktu semalam sampai ke universal. Ini adalah argumentasi kita. Lalu kita akan mengutip pengertian nilai budaya ya menurut teori Kojaningrat. Jadi sebagaimana diketahui bahwa tanda petik gitu ya, tanda petik 2 seperti ini tuh memberitahukan bahwa kalian menggunakan kutipan langsung, artinya benar-benar kalian copy paste ke dalam karya tulis kalian dengan
dapat seperti ini. Pengertian budaya lalu sampai ke sangat universal kalian kutip gitu ya. Berarti dari sini sampai ini tuh adalah kalimat dari Kojaningrat. Ya, silakan dibuat nama belakangnya saja, koma, tahun terbit buku tersebut pada tahun 1984 dan pada halaman berapa kalian mengutip kalimat tersebut, yaitu pada halaman 8. Oke, seperti ini. Artinya perlu kalian ingat terintegrasi dengan teks penulis ya, masuk ke dalam paragraf kamu menjadi satu kesatuan ya, menjadi satu paragraf kalimat si ahli tadi, spasinya sama, tidak ada bedanya gitu, dan sumber. Gitu. Atau bisa cara yang kedua, kalau yang tadi kalimatnya terlebih dahulu disampaikan, namun yang saat ini adalah ahlinya gitu ya. Jadi berbicara sampai universal adalah argumen kita, lalu langsung ke menyebutkan si ahli tersebut, Kojaningrat, menjelaskan bahwa dan jangan lupa untuk menambahkan tanda petik seperti ini. Oke, semuanya diperbolehkan, tidak ada yang salah. Selanjutnya adalah kutipan langsung panjang ya. Kira-kira apa sih perbedaan dari kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang? Pertama, penulis kutipan langsung panjang terpisah dari teks atau paragraf dengan jarak antar baris yaitu 1 spasi. Ya, nanti Ibu contohkan. Kedua, penulis kutipan langsung panjang tidak diapit dengan 2 tanda kutip. Ketiga, sumber kutipan dicantumkan seperti dalam kutipan langsung pendek. Artinya tidak ada tanda kutip dan dia terpisah paragrafnya ya, karena dia lebih dari 4 baris panjang gitu ya. Oke, ini adalah contohnya gitu. Ini adalah kutipan langsung yang panjang gitu ya. Jadi dia mengambil kalimat pertama sampai dengan pihaknya adalah miliknya si Kusumaningrat. Jadi dia menjelaskan bahwa secara umum pers memiliki 8 fungsi, yakni sebagai berikut. Ingat ya, kutipan langsung yang panjang lebih dari 4 baris harus terpisah dari teks atau paragraf kalian. Dia alinea tersendiri. Kedua, spasinya tunggal. Kalau ya biasanya paragraf kita itu 1,5, namun untuk kutipan langsung yang panjang ini yaitu 1 spasi saja. Dan jangan lupa untuk mencantumkan sumber. Dan uniknya juga dia terlihat unik karena lebih mencondong ke dalam yaitu 5 sampai 7 ketukan. Enter itulah diketuk ya 5 sampai 7 ketukan. Nah, berikut adalah hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin mengutip kutipan langsung ya. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengutipan langsung ini adalah bahwa ketika mengutip langsung, apapun yang terjadi di dalam teks harus ditulis apa adanya. Meskipun dalam sumber terdapat kesalahan untuk menyiasati agar tidak ada kesalahpahaman Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pengutipan langsung ini adalah bahwa ketika mengutip langsung, apapun yang terjadi dalam teks asli ya harus ditulis apa adanya, meskipun dalam sumber terdapat kesalahan. Untuk menyiasati agar tidak ada kesalahpahaman mengenai mana yang salah. Maka dapat ditandai dengan menggunakan simbol atau kurung siku dengan berisi tulisan sik gitu. Seperti ini contohnya. Indonesia berhasil. Nah, ini kan seharusnya kata tersebut adalah kata berhasil menjadi kata berhasil. Nah, jadi dibuatkan kata sik seperti itu untuk menunjukkan bahwa tulisan tersebut salah. Atau contoh yang kedua, setiap hari Andi pergi ke perpustakaan. Nah, itu kan salah, mestinya kita tahu bahwa kata depan itu harus terpisah gitu ya. Kata perpustakaan harus ditulis pisah karena menunjukkan tempat. Nah, harus diberikan sik dan seperti ini ya. Ini jika ada kata-kata di dalam pengutipan kalian itu yang salah. Ya, tetap dituliskan, namun diberikan tanda seperti ini.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ya. Kira-kira Bu, apa perbedaan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung merupakan kutipan dari referensi tertentu yang tidak ditulis sama persis dengan aslinya, tetapi menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan pemahamannya. Penulisan diikuti nama sama seperti yang tadi, nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman, tetapi tidak diletakkan di antara dua tanda kutip. Oke, terlihat ya perbedaannya. Kalau kutipan tidak langsung itu um, tidak ditulis sama persis dengan aslinya. Artinya ketika kita ingin mengutip kalimat tersebut, jadi kita baca nih 2 paragraf ya. Kita akan mengambil kutipan itu, namun kalian tidak sama persis menuliskan aslinya sama persis sama yang asli. Artinya kalian memaknai lagi, kalian ganti katanya, namun maknanya tetap sama gitu ya. Karena namanya juga kutipan tidak langsung, terinspirasi ya berdasarkan teori tersebut gitu. Dan tidak ada tanda kutip ya. Kalau yang kutipan langsung itu ada tanda kutip, itu menandakan bahwa menggunakan kutipan langsung. Kalau tidak ada kata tanda kutip, artinya kutipan tidak langsung. Oke. Contohnya seperti ini. Langsung saja di sini terlihat bahwa Krida Laksana pada tahun 1000. Nah, seperti ini contohnya. Jadi langsung saja pengarangnya tidak ada tanda petik di sini. Ini menandakan bahwa ini adalah kutipan tidak langsung, yang artinya bahasanya telah diubah namun maknanya tetap sama. Ingat ya, kata-kata dan bahasanya diubah namun maknanya tetap gitu. Oke, selanjutnya adalah contoh lagi ya, menulis kutipan langsung nih. Terlihat ini adalah teks asli dari sumber buku Edward B. Taylor nih. Terlihat ya, tinggal kita tambahkan kata mengemukakan bahwa ada tanda petik di sini ya, tidak ada perbedaannya ya, benar-benar kita pindahkan saja gitu ke dalam karya ilmiah kita. Selanjutnya adalah menulis kutipan tidak langsung nih. Ini adalah teks asli dari sumber buku, bisa berubah sesuai dengan penulisnya itu sendiri. Nah, akan berubah seperti ini. Namun maknanya tetap sama. Atau seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, itu saja ya materi kali ini. Semoga kalian paham apa yang telah Ibu jelaskan. Baiklah, terima kasih buat kalian yang masih stay di video ini. Ibu ucapkan selamat berjuang untuk melakukan penelitiannya. Dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Lalu jangan lupa untuk di-subscribe channel Ibu agar Ibu tetap semangat dalam membuat video pembelajarannya. Lalu untuk di-like video ini jika kalian suka, dan silakan share video ini ke sosial media yang kamu punya. Terima kasih dan salam generasi.